Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penyakit ginjal menjadi penyakit kematian ke-10 di Indonesia dengan jumlah kematian lebih dari 42.000 per tahun. Masyarakat perlu mewaspadai penyakit tersebut dengan melakukan pencegahan sedini mungkin dan mengenali ciri-ciri dari penyakit ginjal. Ginjal berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Semua proses dalam tubuh akan dibuang melalui hati dan ginjal. Pembuangan dari ginjal disalurkan melalui urin, sedangkan pembuangan dari hati itu melalui anus. Fungsi ginjal selain memproduksi urin adalah sebagai keseimbangan cairan. Misal saat suhu udara dingin maka tubuh akan lebih sering buang air kecil. Tapi kalau suhu udara panas, tubuh akan merasa kekurangan cairan. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi ginjal, sebenarnya ada banyak sekali ya. Yang fungsi yang pertama yang sudah pasti kita semua tahu ya, itu adalah untuk membuang ya sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ya caranya secara umum ya metabolisme yang ada di dalam tubuh ya semua yang terjadi ya kalau misalnya nanti ada sisanya yang memang sifatnya beracun nanti akan dibuang yang memang bisa dibuang lewat urin yaitu akan dibuang lewat urin yaitu juga tentunya melalui ginjal yaitu nanti akan disaring dulu ya akan disaring kemudian yang memang benar-benar perlu dibuang yaitu akan dibuang ya tapi memang hal-hal yang memang nanti akan diserap kembali ya dari ginjal itu juga akan diserap. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi dia membuang yang tidak perlu, lalu nanti yang masih diperlukan dia akan diserap kembali. Nah itu fungsi yang pertama ya, yang tentunya semua orang juga udah tahu lah. Gitu ya. Lalu yang kedua, sebenarnya fungsi yang lainnya juga adalah ginjal itu juga berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Gitu. Jadi dia ada bagian di dalam ginjal tersebut yang juga mengatur tekanan darah. Jadi kalau misalnya tekanan darah kita berkurang, misalnya kita ada kurang minum atau ada kondisi tertentu yang tekanan darahnya kurang, ya ginjal itu akan men-sense kalau ada terjadinya penurunan dari tekanan darah, sehingga dia akan mengeluarkan hormon yang nanti juga akan diatur supaya nanti tekanan darahnya juga akan kembali stabil, gitu ya. Lalu fungsi yang lainnya juga, dia juga ternyata juga memiliki hormon yang juga untuk meningkatkan hemoglobin. Ya, jadi dia maksudnya mengatur itu dalam proses pembuatan hemoglobin itu yaitu darah. Jadi darah merah gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu terkena penyakit ginjal ya bisa saja nanti hemoglobinnya turun ya jadi pastinya jadi lemas. Ya itu karena memang salah satu zat yang diperlukan untuk ginjal itu untuk membuat darah itu adalah dari hormon yang ada di ginjal. Ya, jadi beberapa hal yang bisa dikerjakan oleh ginjal adalah seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit ginjal sebenarnya ya ada banyak sekali. Intinya seperti ini, ginjal itu organ terakhir gitu ya. Lalu kita bilang tuh organ paling bungsu. Jadi maksudnya gini, penyakit-penyakit yang memang terjadi di dalam tubuh kita itu bisa saja pada akhirnya nanti akan merusak ginjal. Karena kan ginjal itu kan fungsinya untuk membuang zat-zat yang tidak perlu, gitu ya salah satunya ya. Nah jadi kalau memang terjadi kerusakan pada tubuh yang lain, gitu kondisinya jadi berat, bisa saja ginjal itu terganggu, misalnya ada infeksi yang berat, ya penyakitnya itu berat ya ginjalnya bisa jadi ikutan berat, atau misalnya ada penyakit jantungnya lemah, ginjalnya juga bisa terganggu. Jadi atau misalnya seseorang itu misalnya ada kehilangan cairan yang banyak di dalam tubuh, ya misalnya dia ada keluar darah yang banyak atau misalnya ada dehidrasi, ginjalnya bisa juga jadi terganggu dan jadi rusak ya. Atau ada penyakit-penyakit lain yang memang dasarnya merusak ginjal, misalnya ada penyakit sakit gula gitu misalnya, diabetes, atau misalnya ada penyakit tekanan darah tinggi, tensinya tinggi. Nah, itu juga kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik, ginjalnya juga bisa rusak. Atau ada penyakit-penyakit lain yang misalnya berhubungan dengan autoimun misalnya. Nah, penyakit dengan autoimun misalnya seperti lupus, itu bisa saja menyerang ginjal dan jadinya juga akan merusak ginjal. Nah, obat-obatan juga yang misalnya kita gunakan apabila digunakan dengan dosis yang tidak tepat, digunakan terus-menerus. Misalnya salah satunya seperti obat nyeri. Tiap menggunakan obat nyeri yang berlebihan dan yang terus-menerus itu juga bisa kan merusak ginjal. Jadi sebenarnya penyakitnya ada banyak sekali dan itu juga tergantung dari penyebab yang merusak ginjal tersebut.
Pasien serta keluarga juga sebaiknya mengikuti petunjuk dokter selama proses penyembuhan serta pencegahan komplikasi penyakit ginjal. Keluarga pasien dapat membantu dengan memberikan dukungan bagi pasien untuk berobat dan cuci darah secara teratur bagi pasien penyakit ginjal kronis stadium 5, serta membantu mengatur pola makan dan minum pasien. Komunikasikan kondisi serta keluhan yang muncul agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin. Lakukan komunikasi dua arah secara jujur, baik antara pasien dengan keluarga, pasien dengan dokter, maupun keluarga dengan dokter. Hal ini perlu dilakukan agar proses penyembuhan dapat berjalan dengan lancar. Tim Eljon Media melaporkan.